Sebelumnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat Alkitab yang akan dipandu oleh Bu Ayu Anggraini dan Pak Murji. Lektor kita hari ini Bu Ayu akan membacakan dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 17 dan Pak Murji akan membacakan dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 18. Sembari Bu Ayu dan Pak Murji mempersiapkan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan terlebih dahulu. Silakan Ibu Sri Wartini. Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih pula atas penyertaan-Mu dalam persekutuan kami pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah para lektor yang akan membacakan firman dan juga Pendeta Yosef Pausang yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Sri Wartini. Ya, dimulai dari Bu Ayu, silakan Bu. Baik, Bu Endang. Saya akan membacakan Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai 17. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Demikian. Kami lanjutkan dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 18. Saudara-saudara kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah
bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ketika kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sadar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua surat, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian, terima kasih. Amin. Ya, terima kasih untuk para lektor, Ibu Ayu dan Pak Murji. Dan Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Pastor sudah standby, silakan Pastor.
Haleluya, luar biasa. Judulnya 1000 tahun ya. 1000 tahun itu lama, saudara ya. Jangan dibayangin lama pokoknya. Kalau tulang itu udah hancur tuh tulangnya itu ya. Kecuali kamu dinosaurus, matinya beku ya, matinya membeku, terus kamu ditimbun sama tanah. Nah, nanti jadinya minyak nanti ya. Tapi kalau kamu cuman tulang belulang biasa, mati di atas bumi, ya apalagi kalau kebakaran matinya udah hancur 1000 tahun ya, sudah tidak bersisa lagi. Ya, tapi luar biasa, 1000 tahun waktu yang lama, seringkali kita nggak sabar nunggu ya, apalagi kalau dalam pencobaan. Aduh, saudara, saya cuma 4 tahun yang alami pencobaan, rasanya lama sekali. 4 tahun itu rasanya lama, Tuhan enggak kelar-kelar, Tuhan padang gurunya ya. Yang melewati padang gurun itu rasanya enggak selesai-selesai. Oh, tapi tahun ini banyak dari kalian yang akan masuk tanah perjanjian. Ya, ingat tahun ini bersiaplah, banyak dari kalian yang akan masuk tanah perjanjian. Mungkin 60-70% dari kalian akan masuk tanah perjanjian. Yang 30% Anda masih tetap di padang gurun karena kamu suka mengeluh. Ya, suka mengeluh. Berhenti mengeluh. Ya, yang 30%. Jangan khawatir, kalian 70% itu banyak yang masuk tanah perjanjianmu. Ya, wah, terus bersuka cita, saudara ya, bersuka cita. Kalau kamu mengeluh makin lama itu 1000 tahunnya bisa jadi 10.000 tahun. 1000 tahun jadi lama ya. Rasanya enggak kelar-kelar ya. Saya sama Ana dulu ya, kita ngalami itu enggak kelar-kelar ya. Kapan ini selesai ya? Aduh, waduh. Dalam masa-masa itu apa saja terjadi, saudara. Apa saja yang buruk bisa terjadi. Karena apa? Karena mengeluh. Karena ketidaktahuan ya. Dulu kalau ada yang mengerti ngajarin saya, kamu tenang. Karena kamu harus melewati. Semua orang harus melewati padang gurun. Waktu di padang gurun jangan cerita, tenang. Orang Israel itu ya cerita di padang gurun. Rasanya lama sekali ya, saudara ya. 4 tahun saya itu rasanya lama sekali. Ya sekarang gimana? Kita sudah di tanah perjanjian. Lupa rasanya kayak apa dulu. Yang sekarang yang berasa cuman manis-manis. Setiap hari manis, setiap hari manis. Ya, dan Tuhan taruhkan musuh-musuh di sekeliling kita yang memfitnah kita, yang ngerjain kita, yang mengkhianat. Tujuannya supaya saya tetap kuat, tetap saya melekat sama Tuhan. Kalau enak terus bablas saya juga, saudara ya. Makanya dikasih ya musuh-musuh, orang-orang sisa-sisa orang Kanaan yang harus saya perangi satu demi satu, supaya saya selalu standby, selalu kondisi prima. Tapi memang waktu di padang gurun itu rasanya 1000 tahun. Ya, rasanya 1000 tahun, rasanya enggak kelar-kelar. Ya, hari itu berjalan dengan lambat, cepat tapi lambat. Ya, cukup-cukup dan cepat, tapi kapan kelar-kelarnya? Tiap hari deg-degan bangun, deg-degan mau tidur berantem dulu, siang-siang bisa berantem. Karena tidak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngasih tahu, kamu tenang saja. Saudara, tiap kali kamu sudah nggak kuat, kamu dengerin Embun Pagi itu loh, punyanya Pak TJ itu ya. Ya, YouTube khusus Embun Pagi itu loh, khotbah Embun Pagi. Namanya sekarang Morning Dew ya. Sudah ganti namanya Morning Dew. Kamu dengerin tiap hari itu loh, Pak TJ sudah bikin potongan-potongan, cuman baca firman dan khotbah saja. Kamu bikin auto playlist, kamu dengarkan dia jalan sehari-harian, saudara ya. Nanti kamu dengerin tiba-tiba Gundulmu Peang, tapi akan menguatkan hatimu Gundulmu Peangnya, kamu akan semangat, saudara ya. Jangan khawatir, saudara. Kamu tidak sendirian, banyak. Dan jangan khawatir kalau kamu punya iman yang teguh. Ya, jangan khawatir, jangan berantem di padang gurun. Jangan bertengkar, jangan mengeluh. Ayo ucapan syukur Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Kita sudah terlatih sekarang ya. Nggak punya duit Jehovah Jireh, lagi sakit Jehovah Rafa. Kalau kita lagi keder, kita bilang Jehovah Rohi. Ya, Tuhan tolong, pokoknya Tuhan Yesus tolong. Malam-malam ngelilir, terima kasih Tuhan. Malam-malam ngelilir, Tuhan Yesus engkau sangat baik. Walaupun hati deg-degan, kadang-kadang jengkel, kadang-kadang hal-hal terjadi tidak sesuai yang kita inginkan. Tapi karena kita sudah pinter, makanya kita di tanah perjanjian. Makanya karena kita udah tahu caranya, jadi kita tiap hari menangani seperti itu kelewat, udah nggak berasa 1000 tahun. Kita berasanya tiap hari penuh dengan susu dan madu.
Duit mah nggak punya, tetapi selalu ada pengharapan, selalu ada sukacita, selalu ya Tuhan suruh saya berangkat ke Amerika, ya nanti itu pokoknya saya selalu gitu ya, oke, saya berangkat ke Amerika Tuhan, bernubuat ya, bernubuat. Oh berangkat ke Israel, ya ke Israel, nanti Tuhan sediakan, ya saya bilang Tuhan saya pengen sekolah di Israel, ya kelakon bisa saudara ya. Karena apa saudara, kita sudah melewati masa-masa padang gurun yang 1000 tahun, rasanya 1000 tahun itu, dan orang-orang menghina, orang-orang katanya anak Tuhan, wah saya sampai pernah dipoyoki, saudara, dihina-hina ya, anak Tuhan, pendeta, karena saya salah. Sekarang kamu ada yang ngajarin, di padang gurun kamu tenang, masa-masa pancaroba, masa-masa pencobaanmu, kamu tenang, itu semua pasti dilewati, jangan khawatir sebentar lagi. 70% dari Anda akan menikmati masa-masa tanah perjanjian. Yang 30% ngulang. Nggak apa-apa. Sebentar lagi. 1 tahun rasanya nggak apa-apa. Nikmati karena di padang gurun. Ya, saudara. Saudara tahu di padang gurun ini, selama kami di padang gurun, Tuhan bikin yang baik. Setelah kita ngerti, setahun terakhir kita di padang gurun ya, setelah kita ngerti, kita langsung semuanya kita rubah semua. Saudara tahu orang-orang Israel keluar dari Mesir adalah bangsa budak. 40 tahun, lama sekali ya mereka jalan di padang gurun, pada mati semua. Begitu masuk ke tanah Kanaan, mereka adalah pasukan tentara Allah, saudara. Budak jadi tentara, jadi prajurit-prajurit yang gagah berani. Hari ini anak-anak saya menjadi prajurit-prajurit laskar iman yang gagah berani. Karena di padang gurun, kelihatannya lama, kami merespon di akhirnya, kami merespon dengan benar, anak-anak kami melihat bagaimana padang gurun itu menempa orang tuanya dan menempa hidup mereka. Di padang gurun itulah anak-anak saya menjadi laskar Kristus yang nggak cengeng. Ya, kalau kamu lihat anak-anak saya nggak ada yang cengeng, saudara, jalan hadapin, tatakin semua, saudara. Kita pendatang, kita imigran, kita harus sukses di sini, kita nggak boleh cengeng. Karena kami pasukan, kami keluar dari Indonesia ini sebagai orang yang bukan siapa-siapa. Ya, ya maaf kata, anak saya mau pelayanan aja dikerjain, saudara ya. Karena kita nggak punya uang kan, dikerjain mau pelayanan aja dikerjain, tak pokoknya sudah berjanji, saudara ya. Hari ini kita seseorang diperhitungkan. Kita keluar dari Indonesia, kita bukan siapa-siapa, saudara. Tapi hari ini kami sekeluarga diperhitungkan. Diperhitungkan, orang nggak bisa main-main, saudara, dengan kami. Ya artinya mereka kan memperhitungkan. Ya mau apapun di dalam acara-acara, di dalam segala di dalam segala komunitas kita diperhitungkan. Bukan karena kita hebat, bukan. Oh hebat, atau bukan. Karena kami ditempa di padang gurun. Ya, yang namanya Indonesia. Dan kami masuk ke Belanda ini, ke tanah perjanjian. Kita udah siap. Dan Tuhan buka kairos itu, saudara, buat kami. Ya, 1000 tahun ya, lama ya. Lama 1000 tahun. Tapi kalau kamu bersama dengan Tuhan Yesus, tiap hari indah. 1000 tahunmu itu tidak sia-sia. Dan jangan mikir 1000 tahunnya, kamu mikirnya Tuhan dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Yang penting biarlah selalu aku ada di dalam genggaman tanganmu, Tuhan. 1000 tahun itu tidak apa-apa, 1000 tahun tidak apa-apa. Ya. Saudara, kalau lagi pacaran tuh, saudara ya, ini cerita film roman, saudara. Roman yang paling indah itu ketika kamu ada di sebuah taman yang indah, atau ketika kamu menghadapi masalah yang bertubi-tubi dalam romanmu, saudara. Tragedi begitu banyak, ya, pencobaan di dalam romantikamu, saudara. Lebih indah ketika kamu di taman, enggak, saudara. Sebentar aja gebuk-gebukan kamu sama pacarannya cuma yang-yangan di mall, pacaran di mana. Pacaran begitu ada masalah, ada problem, ada prahara, ada segala macam. Sama orang tuanya nggak boleh. Ini oh beda suku, oh beda gini. Wah halangannya banyak. Wah ya, tambah roman, saudara ya. Iya kan? Kamu coba deh amatin deh. Roman itu terjadi bukan karena kamu ya nggak ada. Rasa itu tuh nggak tergores tajam.
romantika bercinta itu dalam ketika kamu mengalami prahara, saudara. Kayak saya sama Ana ini waktu pacaran itu kendalanya banyak. Ya, dari masalah doktrin gereja, dari masalah saya sendiri lagi nggak punya uang, kita beda, kelasnya beda banget. Anak orang kaya sekali, saya orang melarat banget, saudara. Kita halangannya banyak, tapi kita bisa bareng-bareng dan kita, ya bahkan kita pernah masuk gereja, difitnah sama-sama di gereja itu. Kita solid, jadi kita nggak punya teman, cuman berdua aja kita temannya, saya sama anak. Makanya akhirnya kita mengerti, kita nggak punya teman. Ya, sahabat saya anak. Sahabatnya anak ya cuma saya. Akhirnya makin kuat ikatan itu. Romantika itu jalan itu ketika di dalam badai. Kalau kamu di mall nggak ada romantikanya. Kalau kamu pacarannya baik-baik saja, banyak duit, banyak acara. Begitu dalam romantika itu ada banyak segala halangan. Bukan halangan yang dibuat-buat. Kalau halangan dibuat-buat mah cepat putus, bubar. Maksudnya ada tantangan dari luar. Ya, saya ingat dulu ada yang namanya Cut Fitri itu ya, yang orang dari Aceh yang menikah sama orang Batak itu, yang dulu kita belain ya, dikejar-kejar, kita geber terus ya, akhirnya lolos, sekarang orangnya udah bahagia ya, Cut Fitri itu ya. Ya, romantikanya indah ya, dalam, tergores dalam, di dalam hati. Ya, demikian juga perjalanan kita sama Tuhan Yesus. Makin kita menghadapi badai bersama Tuhan Yesus, pengalaman kita sama Tuhan makin dalam, cinta itu makin dalam, saudara. Ya kan, sahabat, kamu bersahabat, ya anak orang kaya baik-baik saja, kongkos sana kongkos sini, ya nggak ada ke saya. Tapi begitu kamu sahabatan bareng, masuk penjara bareng, nakal bareng, kamu ya kan keroyokan kerai, kamu digebukin orang sekampung bareng-bareng, sampai tua kamu reket, udah soulmate. Sama Tuhan Yesus juga begitu. Kamu jalan bersama dengan Tuhan Yesus, kalau semua everything it's okay, baik-baik semuanya, nggak ada kesan apa, tapi kamu ngalami badai, terus kamu tiba-tiba Tuhan Yesus tolong kamu ngalami hal yang mustahil, tiba-tiba Tuhan buka kemusalan itu, deg-degan di hari terakhir, yes, Tuhan Yesus tolong, Tuhan tolong. Ya lagi sakit, udah cengap-cengap, di hari terakhir Tuhan Yesus tolong, Tuhan sembuhkan. Di hari terakhir kamu lagi masalah keuangan, masalah anak-anakmu, ya, masalah keluarga, tiba-tiba kamu mengalami Tuhan, dan kamu sering mengalami Tuhan dalam badai itu, kamu makin kuat. Tapi kan nggak enak. Iya, makanya nanti ada masa-masa masuk tanah perjanjian. Tapi di padang gurun itu membuat cintamu itu sama Tuhan itu makin ruket. Ya, 1000 tahun itu rasanya lama, tapi nikmat. Tapi kalau kamu tidak melewatinya bersama Tuhan sendirian, matilah kau di padang gurun, mampus jadi tulang belulang. Tapi kalau kamu sama Tuhan Yesus, ya indah, ya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, tapi hatiku tetap padanya. Di hatiku ada cintanya. Tahu lagu itu ya? Di Haus tak kira itu lagunya KPPS doang. Kamu tahu lagu itu ya? Ku cinta padanya. Lagunya Ricky Ricardo banget ya. Terjemahan bahasa Inggris ya. Kita tet tet tereret. Nah, asik ya lagunya ya. Jadi lagu-lagu kuno tahun 70-an, 80-an ya, saudara ya. Karena walau ada rintangan, ada bahaya, ada segala macam kamu jalan, itu indah sekali, saudara. Hari ini kita ada di paradise. Tanah perjanjian kami. Ya, bukannya nggak ada tantangan, tapi kita sudah tahu, tenang, biar dia kerjakan. Ya, saudara ya, ayo 1000 tahun hanya sebentar. Jalan bersama Yesus, cintamu makin mendalam. Jalan sama Yesus, hatimu makin membara dalam cintanya. Jalan sama Tuhan Yesus, ada mujizat. Sebentar kamu nyampe, 70% dari kamu akan sampai tanah perjanjian. Yang kamu masih di padang gurun, tenang. Kamu tetap baik, karena anak-anakmu butuh melihat supaya anak-anakmu jadi tentara Allah. Digembleng melihat iman orang tuanya. Baik kan? Baik, Tuhan Yesus memberkati.